Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi Pak Osli dan rekan-rekan semua. Kami dari kelompok satu Metodologi Penelitian ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai skala pengukuran, cross tabulation, dan common method variance. Oke, boleh tolong di next. Uh, Kami dari kelompok satu sendiri beranggotakan Fidelia Samila, Nursinta, saya sendiri, Pancardio Saputra, Sekarya Kalita, dan Vira Dayana Cindy. Boleh tolong di next slide. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu eh, lebih penting mengenai seberapa penting dari pengukuran data itu. Jadi, pengukuran data sendiri membantu dalam mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan dan memastikan kebenaran, akurasi, ketepatan waktu, dan cakupannya. Nah, pengukuran data sendiri sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk dalam penelitian, psikologi, sosiologi, pendidikan, ekonomi, kesehatan masyarakat, politik, dan ilmu sosial lainnya. Nah, skala pengukuran sendiri merupakan konsep penting yang dalam penelitian dan statistik yang digunakan untuk mengukur variabel dalam sebuah penelitian. Nah, skala pengukuran sendiri digunakan untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data. Nah, dalam melakukan analisis statistik, perbedaan jenis data akan sangat berpengaruh terhadap pemilihan model ataupun alat uji statistik. Oleh karena itu, pengukuran data sangat penting untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi yang diperoleh. Boleh tolong di next slide. Oke, skala pengukuran merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur atau menilai variabel-variabel dalam penelitian atau pengumpulan data. Nah, terdapat 4 jenis skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian. Di antaranya adalah skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, setiap jenis skala pengukuran sendiri memiliki karakteristiknya masing-masing dan digunakan tergantung pada sifat variabel yang diukur dan tujuan penelitian. Boleh tolong di next slide? Nah, kita akan bahas skala nominal terlebih dahulu. Jadi, skala nominal merupakan jenis skala pengukuran yang paling sederhana, di mana data dikelompokkan ke dalam kategori atau label tanpa adanya urutan atau tingkatan. Nah, contohnya adalah jenis kelamin, warna, atau status perkawinan. Nah, skala ini hanya membedakan kategori berdasarkan jenis tahu macamnya, tanpa memperhatikan urutan dan tingkatannya. Misalnya saat mengukur jenis kelamin seseorang, kita hanya dapat mengkategorikan mereka sebagai laki-laki atau perempuan tanpa ada urutan yang melekat pada kategori tersebut. Nah, ada beberapa karakteristik skala nominal, yaitu yang pertama datanya itu tuh bersifat kualitatif. Nah, biasanya yang menggunakan skala nominal itu adalah variabel-variabel yang bersifat kualitatif, seperti kayak eh, misalnya ada sebuah penelitian tentang preferensi musik. Nah, skala nominal yang dapat digunakan untuk mengkategorikan responden ke dalam kelompok genre musik itu tuh yaitu pop, rock, jazz, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Nah, pada skala nominal, label atau nama yang diberikan pada setiap kategori adalah unik dan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan membedakan setiap kelompok. Lalu, karakteristik berikutnya adalah labelnya unik. Nah, skala nominal itu hanya bersifat klasifikasi dan tidak memiliki urutan atau tingkatan yang melekat pada setiap kategori. Misalnya kayak, kalau misalnya kita bandingkan warna mobil, kayak merah, biru, hijau, hijau, itu tuh nggak ada urutan yang mengindikasikan peringkat warna tersebut. Oleh karena itu, skala nominal hanya berguna untuk mengklasifikasikan data menjadi kelompok atau kategori yang berbeda. Lalu, karakteristik selanjutnya adalah hanya berfungsi untuk mengklasifikasi data. Nah, skala nominal sendiri secara khusus dirancang untuk mengelompokkan data ke dalam kategori atau label yang berbeda dan tidak memiliki tingkatan atau peringkat yang memiliki interpretasi kuantitatif. Dengan kata lain, skala nominal hanya menunjukkan keberadaan atau ketiadaan suatu karakteristik pada suatu objek. Boleh tolong di next slide. Nah, kita masuk ke contoh implementasi dari skala nominal sendiri. Nah, skala nominal sendiri bisa digunakan untuk kayak misalnya data-data untuk jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini tuh kayak merupakan salah satu implementasi dari skala nominal. Nah, dalam kategori ini, setiap individu diklasifikasikan sebagai pria atau wanita tanpa adanya urutan atau tingkatan yang melekat. Dalam skala ini, tidak ada nilai numerik yang dapat menggambarkan perbandingan kuantitatif antara kategori tersebut. Lalu yang kedua adalah agama. Nah, agama juga merupakan contoh dari skala nominal, di mana setiap individu dikategorikan berdasarkan keyakinan agamanya. Lalu ada status pernikahan. Status pernikahan sendiri merupakan contoh dari skala nominal di mana individu diklasifikasikan ke dalam kategori lajang, menikah, atau cerai. Seperti pada skala nominal lainnya, nggak ada urutan yang terkait dengan tingkatan pernikahan ini. Boleh tolong di next slide?
Oke, lanjut ke skala ordinal. Nah, skala ordinal sendiri merupakan jenis skala pengukuran yang menilai variabel dengan memberikan peringkat atau urutan pada data. Nah, tetapi nggak memperhitungkan jarak antara nilai-nilai tersebut. Nah, dalam skala ini kita tuh dapat menentukan hubungan ordinal atau tingkatan relatif antara nilai. Namun nggak bisa menyatakan seberapa besar perbedaan antara nilai tersebut secara kuantitatif. Nah, pentingnya skala ordinal tuh terletak pada kemampuannya untuk memberikan urutan atau peringkat relatif pada data yang memiliki tingkatan atau hierarki tertentu. Nah, ada beberapa karakteristik dari skala ordinal, yaitu yang pertama adalah data data dari skala ordinal itu bersifat kualitatif juga. Nah, skala ordinal itu berfokus pada pengukuran variabel kualitatif, di mana nilai atau label yang diberikan kepada setiap objek atau unit itu hanya mencerminkan kategori atau atribut tertentu. Misalnya, dapat ditemui dalam penelitian psikologi seperti kayak tingkat kepuasan atau tingkat kecemasan. Lalu karakteristik yang kedua adalah memiliki urutan atau tingkatan. Nah, karakteristik ini menunjukkan bahwa setiap kategori pada skala ordinal memiliki urutan atau tingkatan yang berbeda. Misalnya tuh dalam penilaian kinerja karyawan, skala ordinal tuh dapat digunakan untuk memberikan peringkat seperti baik, cukup, atau kurang. Nah, hal ini memungkinkan peneliti atau pengamat untuk mengidentifikasi hierarki atau tingkatan relatif antar nilai. Nah, karakteristik selanjutnya adalah nilai-nilai yang berdekatan. Nah, pada skala ordinal, peringkat atau tingkatan relatif antara kategori atau nilai tidak memiliki jarak yang sama antara satu sama lain. Oke, boleh tolong di next slide. Nah, ada beberapa contoh penggunaan dari skala ordinal sendiri, yaitu yang pertama adalah kayak peringkat kepuasan pelanggan. Nah, dalam skala ordinal, untuk peringkat kepuasan pelanggan, responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap produk atau pelayanan dengan memberikan peringkat seperti sangat puas, puas, cukup puas, dan seterusnya. Nah, skala ini tidak menyeratkan jarak yang sama antara tingkatan, sehingga tidak bisa memberikan informasi kuantitatif mengenai sejauh mana perbedaan kepuasan antar peringkat. Selanjutnya ada contoh dari skala ordinal, yaitu status sosial ekonomi. Nah, skala ordinal digunakan untuk mengukur status sosial ekonomi juga dengan memberikan peringkat pada tingkatan tertentu seperti kayak tinggi, sedang, dan rendah. Lalu ada contoh ketiga, yaitu tingkat pendidikan. Dalam skala ordinal, untuk tingkat pendidikan, responden tuh juga biasanya tuh kayak diminta untuk memberikan peringkat pada tingkatan pendidikan tertentu seperti kayak SD, SMP, dan SMA. Nah, skala ini tuh pokoknya nggak memberikan informasi mengenai kayak jarak pendidikan yang sama antar peringkat. Boleh tolong di next slide. Oke, untuk jenis eh, perhitungan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sekar. Oke, selanjutnya kita masuk ke skala yang ketiga yaitu ada skala interval. Interval itu adalah skala pengukuran numerik yang pada umumnya berwujud angka atau skor untuk menentukan peringkat antar tingkatan. Dalam skala interval, nilai nol bersifat arbitrer, artinya titik nol memiliki arti yang tidak mutlak dan suatu variabel tetap bisa diukur meskipun memiliki nilai yang negatif. Ciri dari skala interval itu yang pertama, datanya saling memisah. Jadi ciri ini itu mengacu pada jarak atau interval antara titik-titik data pada skala. Pada skala interval, interval antara dua titik data bertujuan untuk menjadi konstan dan dapat diukur secara konsisten. Terus yang kedua bersifat logis. Bersifat logis mencerminkan pengaturan yang rasional dan konsisten antara nilai-nilai pada skala. Artinya penebalan atau pengurangan antar nilai pada skala interval memiliki makna yang logis dan terdefinisi dengan jelas. Yang ketiga, tidak memiliki nilai nol yang absolut. Salah satu karakteristik utama dari skala interval bahwa tidak ada nilai nol absolut pada skala ini. Meskipun terdapat titik nol pada skala, titik ini tidak memiliki makna nol yang sebenarnya. Nilai nol pada skala interval tidak mengidentifikasikan ketiadaan atau kurangnya suatu sifat. Bisa di next. Contoh dari skala interval itu adalah pengukuran suhu. Misalnya perbedaan suhu 20 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius sama dengan perbedaan antara 30 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius, di mana terdapat interval tetap yaitu 10 derajat Celcius. Tapi ketika terdapat suhu 0 derajat Celcius, bukan berarti keadaan suhu benar-benar tidak ada sama sekali. Bisa di next.
Selanjutnya ada skala rasio. Skala rasio itu adalah skala pengukuran kuantitatif yang digunakan untuk mencari perbedaan antar variabel, membandingkan dan mengurutkan data. Skala pengukuran ini memungkinkan untuk melakukan semua jenis perhitungan dan memaksimal dan menarik kesimpulan yang pasti. Dalam penelitian, skala rasio dapat memberikan informasi paling rinci dibanding jenis lainnya. Eh, Dikarenakan peneliti dapat menghitung tendensi sentral menggunakan teknik statistika seperti median, mode, dan mean. Ciri dari skala rasio, datanya saling memisah dan juga bersifat logis. Seperti pada skala interval, data rasio memiliki sifat-sifat seperti data yang saling memisah dan bersifat logis. Interval antara nilai pada skala ini memiliki arti yang konsisten dan dapat diukur secara proporsional. Terus selanjutnya adalah nolnya yang absolut. Pada data rasio terdapat nilai nol yang memiliki makan absolut. Nilai nol ini menunjukkan ketiadaan atau jumlah nol yang sebenarnya dalam konteks pengukuran tersebut. Skala rasio ini juga merupakan skala pengukuran paling tinggi dibandingkan skala nominal, ordinal, dan interval. Bisa di next. Contoh skala rasio itu adalah pengukuran berat badan. Misalnya ada yang berberat badan 30 kilogram dan berat badan 60 kilogram. Maka berat badan A adalah setengah berat badan B. Dan tidak mungkin seseorang memiliki berat badan yang memiliki nilai nol bahkan negatif. Jika nilainya itu nol, maka data itu dianggap tidak ada dan selain itu juga digunakan untuk selain itu skala rasio bisa digunakan untuk mengukur usia, tinggi, berat, ukuran, jarak, panjang, dan lainnya. Selanjutnya, ada persamaan dan perbedaan dari skala interval dan skala rasio. Persamaan dari kedua skala ini memiliki kesamaan sebagai pengukuran perbedaan antara nilai-nilai yang diukur dan dapat digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk analisis statistik dan pemahaman fenomena yang diukur. Untuk perbedaannya, yang paling jelas terdapat pada keberadaan titik nol dan nilai negatif. Dan skala interval nilai nol tidak memiliki makna absolut dan hanya merupakan titik referensi. Eh, Seperti contohnya pada suhu 0 derajat Celcius, suhu 0 bukan berarti tidak ada suhu sama sekali dan nilai suhu bisa mencapai negatif atau nilai minus seperti suhu minus 1 derajat Celcius. Sedangkan untuk skala rasio, nilai 0 memiliki makna yang mutlak dan menunjukkan ketiadaan sifat yang diukur. Seperti contohnya, berat badan 0 kilogram berarti memang tidak ada jumlah berat badan yang dimiliki. Nilai berat tidak mungkin memiliki nilai yang negatif atau minus seperti memiliki berat 0,10 kilogram. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh video. Oke, selanjutnya itu ada cross tab. Jadi di sini ada dari menurut para ahli, yang pertama itu dari Ghazali pada tahun 2013, tabulasi silang atau cross tab itu pada prinsipnya menyajikan data dalam bentuk tabulasinya meliputi baris dan kolom dan juga data untuk penyajian cross tab adalah data berskala nominal atau kategori. Nah, menurut Rangkuti pada tahun 2015 menyatakan bahwa tabulasi silang itu merupakan teknik untuk membandingkan atau melihat hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi karakteristik dari variabel di crosstab ini lebih cocok untuk variabel kategori atau nominal, meskipun dalam beberapa kasus dapat digunakan variabel ordinal. Nah, variabel nominal ini merepresentasikan kategori tanpa urutan tertentu, sementara variabel ordinal memiliki tingkat atau urutan tertentu meskipun jarak antar kategori mungkin tidak konsisten. Oke, di sini saya bakal ngejelasin bagaimana cara untuk melakukan crosstab di SPSS. Ih, pertama, kita lihat dulu di sini ada data. Di sini ada data pemilik usaha, nama-namanya, terus jenis kelamin, nama usaha, terus jenis usahanya itu apa, dan lama usahanya itu berapa lama. Nah, di sini kan bisa dilihat ini belum dalam bentuk nomor gitu ya. Kan kalau nggak bisa dimasukin ke SPSS, maka di sini kita jadikan coding dengan di sini penjelasannya. Jadi jenis usaha satu itu untuk pedagang eceran, dua itu untuk pedagang grosir dan eceran, tiga pedagang makanan, empat pedagang minuman, lima usaha makanan dan minuman, dan selanjutnya bisa dilihat kalau gender satu itu perempuan, nol itu laki-laki, dan di kecamatan 1, 2, 3, 4, 5-nya itu satu Pasar Rebo, Cakung, dan sebagainya. Nah, datanya ini bakal kita masukkan ke dalam SPSS. Nah, ini udah saya copy. Jadi di sini ada jenis usaha, gender, kecamatan, dan juga lama usaha. Nah, kita lihat di variable view-nya. Ini untuk melakukan cross tab menggunakan SPSS, maka type-nya ini harus numerik, terus desimalnya kita nolin.
Terus juga kita kasih label. Nah, jangan lupa di sini value karena tadi kan sebelumnya dia tuh memakai nama ya. Jadi bisa dimasukin kayak di sini contohnya satu itu untuk pedagang eceran, dua itu pedagang grosir dan eceran. Nah, gimana sih cara masukinnya? Kita bakal ambil contoh yang gender. Jadi tadi itu satu itu untuk perempuan, jadi kita value-nya satu, terus kita kasih label perempuan, terus kita add. Terus yang kedua value-nya itu nol untuk labelnya laki-laki. Ih, kita add. Seperti pada yang di Excel ini ya, di sini. Jadi satu itu perempuan, nol itu laki-laki codingnya. Nah, setelah itu di OK, kita bisa langsung ngelakuin analyze cross step. Jadi kita pertama analyze, terus kita ke descriptive statistik, lalu kita pilih yang cross step. Di sini dimasukin di row-nya itu gendernya karena kita mau lihat kolomnya itu jenis usaha kecamatan dan di sini di layarnya itu lama usaha karena kita mau lihat dari lama usahanya dan gendernya terus juga jenis usaha kecamatan terus langsung kita oke aja. Dia bakal muncul di sini. Jadi di sini cara bacanya itu ada di sini kan gender jenis usaha sama lama usaha. Jadi lama usahanya bisa dilihat di sini ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sampai 10 tahun. Terus di sini ada gender laki-laki dan perempuan. Terus di sini jenis usahanya kan ada pedagang eceran, pedagang grosir bisa dilihat yang lama usahanya 1 tahun. eh, Laki-laki dengan gender laki-laki, pedagang ecerannya itu berjumlah 1 orang. Terus yang perempuan itu nol orang, terus di sini pedagang grosir eceran itu gender laki-lakinya 2, terus perempuan yang nggak ada, jenis usaha yang pedagang makanan itu gender laki-laki 1, dan sebagainya, ini dibacanya kayak gitu. Jadi ini untuk mempermudah cara bacanya. Nah, kan tadi ini jenis usaha, terus di sini juga bisa dilihat cara baca antara gender, kecamatan, dan juga lama usaha. Jadi kecamatannya ini di Pasar Rebo, Cakung, Jatinegara, bla bla bla. Terus lama usaha untuk lama usaha 1 tahun di Pasar Rebo ada berapa nih? Berapa laki-laki yang mempunyai usaha di Pasar Rebo? Terus berapa banyak perempuan mempunyai usaha dalam 1 tahun di Pasar Rebo dan sebagainya. Nah, di sini totalnya. Ini total dari jumlah laki-laki, ini total dari jumlah perempuan di lama usaha 1 tahun. Terus ini juga total dari eh, keseluruhan gender. Di sini total dari gender lama usaha 1 tahun, gender laki-laki dan perempuan. Dan di sini total dari eh, keseluruhan lama usaha 10 tahun, tapi di Kecamatan Pasar Rebo. Di sini total untuk Kecamatan Cakung dan seterusnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai common method variance. Boleh di next? Nah, jadi apa sih common method variance itu? Nah, common method variance itu adalah variance yang disebabkan oleh metode pengukuran daripada konstruksi yang dianggap mewakili. Nah, untuk dalam statistik terapan, CMV ini dapat mempengaruhi hasil penelitian dan menyebabkan kesalahan dalam interpretasi hasil penelitian. Nah, pada intinya tuh CMV ini adalah variasi yang muncul karena cara kita mengukur sesuatu gitu, bukan karena sesuatu yang sebenarnya ingin diukur gitu. Nah, biasanya itu CMV itu bisa membuat hasil penelitian terlihat berbeda dan menyebabkan kesalahan ketika kita mencoba mengerti hasil penelitian itu. Nah, jadi kita harus berhati-hati agar tidak salah menafsirkan data karena efek dari cara kita mengumpulkan informasi. Boleh di next? Nah, kemudian di sini ada pentingnya pemahaman CMV dalam penelitian dan analisis data. Nah, jadi CMV ini tuh sangat penting untuk dipahami. Kenapa? Karena dengan adanya CMV ini, itu bisa membuat kesalahan sistematis dalam hasil penelitian gitu. Nah, CMV ini muncul dikarenakan cara kita mengukur data itu mungkin punya kecenderungan yang sama. Misalnya, kayak pakai responden yang sama, atau cara nanya yang serupa, atau situasi yang mirip. Nah, ini bisa mempengaruhi hubungan antar faktor dan konsistensi data yang kita punya. Jadi, kalau misalnya kita tidak memahami si CMV ini dengan baik, dan ini bakal bikin data kita nantinya itu nggak akurat gitu. Boleh di next. Nah, di sini ada 3 faktor yang
menyebabkan terjadinya CMV. Yang pertama yaitu adalah penggunaan metode pengukuran yang serupa. Yang kedua yaitu konteks penelitian yang mirip. Yang ketiga yaitu pengambilan data yang bergantung pada metode. Boleh di next lagi. Nah, kira-kira apa sih keterkaitan antara metode pengumpulan data dan munculnya CMV? Yang pertama itu ada tipe pertanyaan atau instrumen pengukuran. Nah, jadi metode pengumpulan mungkin kayak survei atau kuesioner itu kan seringkali menggunakan pertanyaan tertulis gitu ya. Nah, kalau misalnya pertanyaan itu sifatnya umum atau ambigu, itu bakal bikin jawaban responden itu nantinya mempengaruhi hasil akhir gitu. Nah, yang kedua yaitu ada konteks waktu yang sama. Jadi, misalnya semua data dikumpulin pada satu waktu atau dalam satu sesi. Nah, itu bakal ada kemungkinan nih bahwa ada faktor situasional atau suasana hati yang sama pada saat pengumpulan data. Nah, itu bisa menyebabkan adanya korelasi antar variabel-variabel yang seharusnya itu tidak berkaitan gitu. Terus yang ketiga yaitu adanya sumber responden yang sama. Misalnya, kalau responden merasa perlu untuk memberikan jawaban yang konsisten dari satu pertanyaan ke pertanyaan berikutnya, ini bisa menciptakan adanya korelasi yang tidak seharusnya ada. Boleh next lagi. Yang keempat yaitu adanya metode pengukuran subjektif. Nah, kalau metode pengumpulan data itu melibatkan penilaian subjektif atau penilaian dari responden, CMV itu mungkin terjadi. Misalnya jika responden memiliki kecenderungan untuk memberikan jawaban yang dianggap sosial atau moral secara positif, hal ini dapat mempengaruhi hasil penelitian. Yang kelima yaitu adanya skala dan format pertanyaan. Misalnya, responden mungkin cenderung memberikan jawaban yang seragam gitu atau konsisten tanpa mempertimbangkan variabilitas sesungguhnya dalam persepsi atau pengalaman mereka. Yang keenam yaitu kurangnya variabilitas dalam metode. Kalau misalnya metode pengumpulan data itu tidak memberikan variasi yang cukup dalam pertanyaan atau instrumen pengukuran, ini bisa menyebabkan adanya korelasi antar variabel karena kurangnya variasi yang asli. Boleh next lagi. Nah, gimana sih CMV itu bisa mempengaruhi hasil penelitian dan juga analisis? Nah, yang pertama itu ada inflasi korelasi. Jadi CMV itu bisa menyebabkan korelasi yang lebih tinggi antar variabel dari yang seharusnya, dan ini tuh bisa menghasilkan hubungan yang tampaknya lebih kuat gitu daripada hubungan yang sebenarnya. Dan ini bakal menyebabkan adanya penafsiran yang keliru tentang hubungan sebab akibat di antara variabel-variabel itu. Yang kedua yaitu bias pada pengukuran variabel. Nah, pada umumnya itu CMV dapat mempengaruhi cara responden memberikan jawaban. Dan ini bakal menyebabkan adanya bias gitu pada pengukuran variabelnya. Dan ini itu bisa merugikan variabel validitas konstruk variabel dan dapat menyebabkan kesalahan dalam mengukur hubungan sebenarnya antara variabel-variabel tersebut. Lalu yang ketiga yaitu ada pengaruh pada analisis faktor dan struktur model. Jadi CMV itu mempengaruhi hasil analisis faktor dan model struktural, dan hasil faktor analisis ini tuh mungkin mencerminkan lebih banyak variasi yang disebabkan oleh CMV daripada konstruk sejatinya. Nah, oleh karena itu interpretasi faktor atau struktur model mungkin nggak akurat gitu. Boleh next lagi. Yang keempat yaitu dampak pada validitas internal dan juga eksternal. Nah, CMV itu bisa merugikan validitas internal penelitian gitu, karena mereka ini bakal menghasilkan hubungan yang palsu gitu, ibaratnya antara variabel-variabel yang diukur, dan ini tuh bisa mempengaruhi validitas eksternal sehingga ini bakal menyulitkan generalisasi pertemuan ke populasi yang lebih luas. Yang kelima yaitu risiko kesalahan pengambilan keputusan, di mana nantinya tuh keputusan dari hasil penelitian tuh mungkin nggak akurat gitu. Jadi itu bisa bikin interpretasi datanya itu nggak akurat dan ada kesalahan nantinya gitu. Terus yang keenam yaitu adanya penurunan kredibilitas penelitian. Jadi kalau misalnya ada penelitian yang dipengaruhi oleh CMV, itu bakal bikin penelitiannya itu jadi nggak kredibel, dan itu bakal dianggap nggak serius gitu. Penelitiannya kayak nggak serius oleh para komunitas ilmiah. Boleh next lagi. Nah, terus di sini ada contoh dampak negatif dari CMV. Nah, jadi misalnya nih ada survei yang mengukur tingkat kepuasan pelanggan.
Nah, dan responden tuh cenderung ngasih jawaban yang positif gitu secara konsisten karena mungkin terbawa oleh efek kebaikan sosial gitu kayak pengennya tuh jawabnya yang positif-positif terus gitu. Nah, itu tuh bakal bikin si kuesioner ini tuh jadi punya dampak CMV gitu di mana tuh nantinya validitas dari variabel kepuasan pelanggan ini itu jadinya bakal diragukan. Jadinya agak kurang valid gitu. Boleh di next lagi. Di sini ada metode atau teknik untuk mengidentifikasi dan mengukur CMV. Yang pertama itu kita bisa pakai pengujian statistik. Jadi di sini ada dua macam, yaitu Harman's test dan juga confirmatory factor analysis. Ini ada di SPSS. Yang kedua yaitu ada pengujian prosedural, di mana kita bisa pakai penggunaan metode yang berbeda. Misalnya kita gabungin kuesioner sama wawancara, atau mungkin kita bisa juga menggunakan variabel kontrol gitu. Boleh next lagi. Lalu untuk alat-alat penelitian yang dapat membantu mengurangi CMV, yang pertama yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data yang beragam. Jadi nggak cuma pakai satu metode aja, kita bisa gabung-gabungin dengan metode-metode lain. Jadi itu bakal mengurangi CMV nantinya. Yang kedua yaitu penggunaan skala yang berbeda, yaitu misalnya dengan rotasi pertanyaan atau desain penelitian longitudinal. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan saya berikan kepada Mbak Sinta. Oke, baik, terima kasih Kira. Selanjutnya di sini ada strategi penghindaran common method variance atau CMV, di mana beranjak penelitian untuk mengurangi resiko dari CMV. Yang pertama itu desain penelitian yang jelas, di mana mulai dengan merancang penelitian yang memiliki desain yang jelas dan struktur, rancang eksperimen atau survei dengan cermat untuk meminimalkan potensi pengaruh dari CMV. Yang kedua adalah variasi metode pengumpulan data, di mana kita harus menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti survei, wawancara, dan observasi untuk mengurangi ketergantungan pada proses suatu metode atau suatu metode tertentu yang dapat menyebabkan CMV. Lalu yang ketiga ada anonimitas atau keamanan responden. Pastikan bahwa responden memiliki perasaan yang aman dan anonim selama berpartisipasi dalam penelitian. Nah, hal ini dapat mengurangi kemungkinan CMV karena yang muncul keinginan responden untuk memberikan jawaban yang dianggap lebih sosial atau diinginkan. Lalu yang keempat ada randomisasi dan kontrol. Kita harus mengimplementasikan teknik randomisasi dalam penempatan responden ke kelompok perangkuan atau kontrol, di mana kita harus sertakan variabel kontrol yang relevan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan faktor-faktor pengecoh yang mungkin menyebabkan CMV. Lalu yang kelima adalah pertanyaan terukur dan validitas konten. Pastikan bahwa pertanyaan yang diajukan memiliki ukuran yang terukur dan mencerminkan konsep yang valid. Yang ini dapat membantu mengurangi resiko distorsi dari CMV. Lalu yang keenam adalah instruksi yang jelas. Sertakan instruksi yang jelas nih dalam survei atau wawancara kita kepada responden, untuk meminimalkan interpretasi yang dapat berbeda dari responden, dan ini dapat menjadi suatu sumber CMV. Lalu yang ketujuh ada kendalikan variabel eksternal. Kita harus mengendalikan variabel eksternal karena mungkin mempengaruhi respon dari responden yang menyebabkan CMV. Misalnya, faktor lingkungan atau situasional yang tidak terkendali dapat mempengaruhi cara responden memberikan tanggapan. Lalu yang kedelapan ada pengaruh skala pembalik atau reverse scaling, di mana dalam penyusunan pernyataan survei gunakan skala pembalikan yang dapat berbeda. Beberapa pertanyaan seperti responden tidak secara otomatis memberikan respons positif atau negatif, yang membantu mengurangi pola responden yang konsisten yang mungkin disebabkan oleh CMV. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan awal CMV. Kita harus melakukan pemeriksaan awal pada data untuk mendeteksi dari potensi CMV. Untuk yang ke-10 atau yang terakhir adalah pertimbangkan penggunaan pengukuran objektif, di mana memungkinkan pertimbangkan penggunaan pengukuran objektif dan data sekunder untuk mengurangi ketergantungan pada respons subjektif yang lebih rentan terhadap CMV. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang penerapan teknik atau langkah-langkah yang dapat menghindari CMV. Yang pertama adalah pertanyaan tertutup dan terbuka, di mana kita harus menggunakan kombinasi pertanyaan tertutup dan terbuka dalam instrumen survei atau wawancara. Pertanyaan tertutup itu memberikan data kuantitatif, sementara pertanyaan terbuka memberikan wawasan dari kualitatif dan membantu mengurangi kemungkinan efek CMV.
Lalu yang kedua ada penggunaan variabel kontrol, di mana identifikasi dan masukan variabel kontrol yang relevan dalam analisis data ini membantu mengendalikan faktor-faktor lain dapat memicu CMV. Yang keempat adalah penerapan teknik ganda buta. Dalam situasi di mana memungkinkan bahwa teknik ganda buta ini baik dari pengumpulan data atau analisis, karena dapat melibatkan peneliti atau pewawancara yang tidak mengetahui tujuan dari penelitian atau informasi sebelumnya. Lalu yang keempat adalah skala Likert dengan pengembalikan atau reverse Likert scale. Menggunakan skala Likert ini dapat mengembalikan untuk beberapa pertanyaan agar responden tidak hanya memberikan jawaban yang selalu positif atau negatif, ia dapat mengurangi bias dari CM. Oke, bisa di next. Ya, selanjutnya ada periode waktu yang panjang. Dengan mempertimbangkan pengumpulan data dalam waktu yang lebih panjang, dalam panjang periode pengumpulan data ini kita dapat mengurangi kemungkinan bahwa faktor-faktor tertentu yang terjadi dalam suatu periode itu dapat merusak dari keandalan data. Lalu yang ke-6 selanjutnya adalah analisis faktor konfirmatori. Setelah mengumpulkan data nih, kita harus melakukan analisis faktor konfirmatori untuk memeriksa apakah ada konstruksi laten yang mendasari variasi dalam data yang dapat membantu mengidentifikasi apakah CNV berperan di dalamnya. Lalu yang selanjutnya ada konsistensi dari internal instrumen. Pastikan bahwa instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang baik dan dapat diukur dengan menggunakan statistik reliabilitas seperti Converge Alpha. Lalu instrumen yang dapat diandalkan dapat membantu mengurangi efek dari CNV ini. Yang terakhir ada validitas divergen, di mana kita selain melakukan validitas konstruk, kita harus juga melakukan validitas divergen untuk memastikan bahwa variabel yang diukur itu tidak terlalu berkorelasi yang dapat mengindikasi adanya efek dari CNV itu sendiri. Oke, bisa di next. Di sini ada studi kasus atau contoh dari penerapan Common Method Variance atau CMV, di mana kita menggunakan contoh dari penelitian kepuasan kerja. Latar belakangnya di mana sebuah perusahaan ini melakukan penelitian untuk mengukur tingkat kepuasan karyawan dengan menggunakan survei yang mencakup berbagai aspek seperti lingkungan kerja, gaji, dan kebijakan perusahaan. Nah, peran CMV ini di mana dapat memainkan peran penting, karyawan tuh kayak merasa bahwa jawaban dari mereka dapat berdampak pada penilaian atau keputusan manajemen perusahaan. Nah, mungkin ini memiliki kecenderungan untuk memberikan jawaban yang lebih positif pastinya. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan atasan atau untuk menghindari adanya sanksi potensial di perusahaan. Nah, untuk penerapan CMV-nya sendiri, yang pertama itu pertanyaan tertutup tanpa pengimbangan. Gimana dengan ada CMV ini, survei ini mungkin terdiri dari pertanyaan tertutup tanpa ada pertanyaan yang mengimbangi atau meminta pembenaran dari jawaban karyawan. Sebagai hasilnya nih, tanggapan karyawan mungkin menjadi terlalu positif atau mencerminkan atau tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Lalu yang kedua adanya efek pemimpin opini atau leader opinions. Jika atasan langsung terlibat dalam pengumpulan data atau mengetahui nih bagaimana setiap karyawan merespon, nah hal ini mempengaruhi juga tanggapan dari karyawan karena karyawan merasa mungkin tidak nyaman memberikan tanggapan yang tidak sesuai dengan ekspektasi atasannya. Lalu yang ketiga adalah tanggapan yang konsisten. Dengan memberikan tanggapan yang konsisten ini, sebagian besar karyawan tuh cenderung yang positif karena faktor CMV. Nah, ini menjadi dapat menciptakan pola yang konsisten dalam data dan mengurangi variasi yang seharusnya terjadi dalam suatu tanggapan. Nah, untuk penanggulangan dari CMV yang terjadi dari study case ini, yang pertama tuh kita harus penggunaan pertanyaannya yang terbuka, di mana sertakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan karyawan nih untuk menyampaikan pandangan mereka secara lebih rinci dan dapat membantu memahami nuansa dan memberikan gambaran yang lebih lengkap. Lalu yang kedua adalah anonimitas dan keamanan nih. Pastikan kita harus membuat survei yang dijalankan dengan tingkat anonimitas yang tinggi dan juga memberikan jaminan bahwa tanggapan karyawan itu tidak memiliki dampak negatif pada pekerjaan atau karirnya. Lalu yang ketiga adalah variabilitas dari instrumen, di mana kita harus menggabungkan berbagai jenis pertanyaan dan metode pengukuran dalam survei termasuk dengan pertanyaan terbuka untuk meningkatkan variabilitas dan mengurangi kemungkinan dari CNV. Nah, yang terakhir adalah kita harus menganalisis faktor. Setelah pengumpulan data, lakukan analisis faktor untuk mengidentifikasi apakah nih ada faktor umum yang mendominasi dari variasi dalam tanggapan, dan ini dapat membantu juga nih kemungkinan dari CMV. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya ini cara CMV dapat diatasi atau dikelola dalam konteks spesifikasi studi kasus yang tadi.
Yang pertama tuh kita harus membuat pertanyaan terbuka yang diimbangi. Yang kedua, aspek anonimitas yang ditingkatkan. Lalu peran netral pewawancara atau peneliti. Yang keempat adalah pemisahan data dari identifikasi responden. Yang kelima, pendekatan multimetode. Yang keenam, pemeriksaan variabilitas dan pola respon. Yang ketujuh, melakukan pelatihan pewawancara. Lalu yang kedelapan adalah analisis faktor konfirmatori. Oke, bisa di next. Selanjutnya adalah peran penting validitas dan reliabilitas dalam hubungan antara common method variance, validitas, dan reliabilitas data. Untuk validitas data, yang pertama ada pengaruh pada validitas konstruk, di mana si MV ini dapat menyebabkan bias dalam pengukuran konstruk karena responden cenderung memberikan jawaban yang bersifat lebih positif atau sesuai dengan harapan. Nah, ancaman terhadap validitas eksternal, di mana hasil yang dipengaruhi oleh si MV mungkin tidak dapat umum atau diaplikasikan ke populasi lain karena mengancam validitas dari eksternal. Nah, untuk yang reliabilitas sendiri, konsistensi dalam pengukurannya, CMV dapat mengurangi konsistensi dalam pengukuran karena responden ini cenderung memberikan respon yang seragam dan tidak mencerminkan variasi sebenarnya dalam konstruk yang diukur. Dan ancaman terhadap konsistensi internal itu, jika CMV merajalela, dapat mengurangi konsistensi internal instrumen pengukuran seperti Cornblath alpha yang mengukur sejauh mana item-item dalam instrumen yang saling konsisten. Oke, bisa di next. Selanjutnya nih, mengapa penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan bebas dari common method variance? Yang pertama, keputusan yang akurat. Data yang terpengaruh oleh CMV dapat menghasilkan penilaian yang tidak akurat terhadap variabel atau konstruk yang sedang diukur nih, dengan memastikan kebebasan dari CMV meningkatkan keakuratan dan keandalan hasil. Lalu yang kedua adalah kredibilitas penelitian. Penelitian yang bebas dari CMV memiliki kredibilitas yang lebih tinggi di mata rekan-rekan sejawat atau penganggu kepentingan, dan hal ini menciptakan dasar yang lebih solid untuk kontribusi penelitian terhadap literatur atau praktek terkait. Lalu yang ketiga, pertimbangan pengambilan keputusan. Data yang bebas dari CMV memberikan dasar yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan baik dalam konteks penelitian, akademis, maupun pengelolaan organisasi. Lalu yang keempat, ada peningkatan validitas dan reliabilitas. Meningkatkan kebebasan dari CMV mendukung validitas dan reliabilitas instrumen pengukuran. Data yang bersih dari CMV meningkatkan kepercayaan dalam interpretasi hasil peneliti. Lalu pemahaman yang lebih mendalam. Yang kelima ini pemahaman yang lebih mendalam dari data yang bebas dari CMP memberikan pemahaman yang mendalam karena fenomena yang sedang diteliti karena tidak terdistorsi oleh faktor-faktor yang tidak relevan atau bias. Lalu yang keenam adalah kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan pemangku kepentingan seperti pimpinan organisasi, investor atau klien cenderung lebih percaya pada data yang bebas dari CMP dan itu terus membuat pembangunan dari kepercayaan kita sendiri terhadap atasan atau pemangku kepentingan terhadap hasil penelitian atau evaluasi yang telah dilakukan. Oke, itu untuk pembahasan materi dari kita hari ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Semoga ilmu ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam materi yang kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.